Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 5 Chapter 1137. Selamat datang di Istana Harimau Putih. Di puncak Gunung Suci Harimau Putih, Istana Harimau Putih berdiri megah. Saat ini, gerbang istana terbuka, dan Kaisar Iblis Harimau Putih berdiri di luar gerbang istana. Melihat Tang San sambil tersenyum. Setelah Tang San menaiki Gunung Suci Harimau Putih, dia berjalan hingga 10 meter di depan Kaisar Iblis Harimau Putih dan berhenti, membungkuk memberi hormat. Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum sedikit dan berkata, "Nak, jika kamu ingin menikahi cucuku, kamu harus lulus ujianku dulu. Hanya setelah menerima 3 telapak tangan dariku kamu bisa lulus ujian." "Tolong." Tang San tersenyum dan mengangguk. Benua Falan menganjurkan kekuatan, dan tidak ada yang lebih meyakinkan daripada kekuatan. Oleh karena itu, ketika bangsawan menikah, etiket yang tak terelakkan untuk mencoba dan lulus ujian. Pilih pria yang kuat dari kalangan tetua wanita untuk menguji pria itu. Setelah lulus ujian, kamu bisa menikahi wanita itu. Tentu saja, seringkali ini hanya formalitas, lagi pula di hari bahagia seperti itu, tidak ada yang akan mempersulit pengantin pria. Namun, ini adalah situasi sekali seumur hidup di mana Kaisar mencoba untuk bergerak melawan Kaisar. Pada saat ini, ada layar kristal yang menyiarkan adegan ini di daerah padat penduduk di Istana Leluhur. Kaisar Iblis Harimau Putih menarik napas dalam-dalam, tidak ada niat membegal yang muncul dari tubuhnya, tetapi mata harimaunya sudah menyala. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya, dan seluruh Gunung Suci Harimau Putih sepertinya telah bergabung dengannya saat ini. Dan Tang San terlihat sangat tidak penting di depan aura harimau putih besar ini. Apakah ini benar? Penonton melihat situasi yang ditampilkan di layar kristal dengan takjub, tetapi hanya ada kegembiraan di hati mereka. Senang sekali bisa ke sini. Seperti kata pepatah, nonton kehebohan tidak takut hal besar, siapa sih yang tidak mau keseruan lagi? Tang San juga tercengang, dia berada di depan Kaisar Iblis Harimau Putih, dan perasaannya bahkan lebih mendalam. Aura yang memancar dari tubuh yang mulia saat ini luar biasa, penuh dengan rasa keluar semua, ini tidak sesederhana hanya melewati tempat kejadian. Saat ini, Tang San tidak berani ceroboh, cahaya biru keemasan melintas di sekujur tubuhnya, dan nafas kehidupan yang kuat keluar. Pertemuan pernikahan semacam ini tidak boleh menggunakan senjata apapun, jika tidak maka akan merusak kedamaian satu sama lain. Tapi dia masih melepaskan auranya sendiri, dan pada saat yang sama ketika energi kehidupan melonjak, ada cahaya redup dan bayangan naga kristal berkelap-kelip di belakangnya. Hanya dengan penutup naga kristal, dia tidak akan dipertanyakan saat menggunakan kemampuan atribut lainnya. Kaisar Iblis Harimau Putih menghembuskan napas, tiba-tiba mengeluarkan raungan harimau, dan langsung menamparkan Tang San dengan tangan kanannya. Di langit, seekor harimau raksasa dengan panjang 1000 meter tampak muncul di langit dalam sekejap, dan cakar harimau besar langsung menuju ke Tang San dan menamparkan kepalanya. Suara itu mengguncang langit. Tang San tidak berani ceroboh, nyanyian naga yang jelas terdengar darinya, naga kristal di belakangnya berubah menjadi emas, dan cahaya suci keemasan meledak bersamanya, dan dengan telapak tangan yang sama, jembatan awan di belakangnya melonjak seperti kuda seolah berlatih, sejumlah besar energi kehidupan dikumpulkan dan disuntikkan ke tubuhnya, mengubahnya menjadi bagian dari kekuatannya. Naga cahaya suci. Angin mengikuti harimau, dan awan mengikuti naga. Bayangan naga besar muncul, dan cakar naga bertabrakan dengan cakar harimau. Segera, aliran udara emas dan putih melesat ke langit, naga dan harimau bersinar terang, dan langit bergetar. "Kakek, apakah kamu serius?" Tang San tersenyum tak berdaya. Kaisar Iblis Harimau Putih melihat Tang San yang menangkis serangannya tanpa mundur selangkah, pupil matanya sedikit menyusut. "Bagaimana bisa begitu mudah menikahi cucu perempuanku? Tangkap aku lagi." Dengan tangan ditarik ke belakang, sebuah busur ditarik di setiap sisi tubuh, dan kedua cakar diayunkan pada saat yang sama. Segera, kedua cakar harimau di langit bergesekan satu sama lain. Tidak hanya cakar tajam itu menyerang, tetapi petir tebal jatuh dari langit. Orang baik, bahkan ketika dia adu mekanik dengan Kaisar Iblis Harimau Putih, Tang San tidak pernah menghadapi serangan seperti itu darinya. Pada saat ini, menghadapi tamparan yang sangat kuat ini, dia juga sedikit terkejut. Tapi saat ini, tidak boleh ada yang mundur. Tang San tidak mundur tetapi maju, malah dia maju selangkah.
Cahaya dan bayangan naga kristal di belakangnya berubah lagi, menjadi semakin dalam. Sosok emas itu berubah menjadi emas gelap, dan di saat berikutnya berubah menjadi oranye emas. Tang San menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan segera, dengan kaki kanannya sebagai pusat, lingkaran keterampilan jiwa aneh dengan cepat muncul di tanah. Segera setelah itu, seberkas cahaya oranye emas membumbung tinggi ke langit. Ada raungan yang dalam dari seluruh gunung suci harimau putih. Di bawah pengaruh seberkas cahaya besar yang penuh aura suci, guntur ditelan, dan sepasang cakar tajam dipantulkan. Tang San masih bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan Kaisar Iblis Harimau Putih menarik telapak harimaunya dengan senyum di wajahnya. Baru saja, Tang San tidak hanya menggunakan atribut suci, bahkan menggunakan menginjak-injak perang saat menginjak tanah, yang berasal dari kemampuan kuat mamut emas. Tentu saja, ini secara alami dijelaskan oleh ukiran naga kristal. Bagaimanapun, dia telah menggunakan dua kemampuan ini sebelumnya saat menghadapi Kaisar Iblis Kegelapan. "Kakek, bisakah aku lulus ujian?" Tang San bertanya pada Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Kamu telah melewati celah. Silakan masuk, masih ada celah yang menunggumu untuk lewat." Tang San terkejut, apalagi? Saat berbicara, Kaisar Iblis Harimau Putih telah menyingkir, dan mengundang Tang San untuk memasuki Istana Harimau Putih. Hal terakhir yang disiarkan langsung oleh layar kristal di luar adalah adegan Tang San memasuki Istana Harimau Putih. Adapun segala sesuatu di dalam Istana Harimau Putih, secara alami siaran langsung tidak akan dilanjutkan. Melangkah ke Istana Harimau Putih, Kaisar Iblis Besar Harimau Putih tersenyum dan berkata, "Nak, kekuatanmu benar-benar semakin kuat dan kuat. Aku sudah sangat tua, jadi jangan minta aku untuk bersaing nanti. Aku tidak menerimanya." Meskipun itu hanya langkah percobaan sekarang, Kaisar Iblis Harimau Putih sebenarnya telah menggunakan sebagian dari kekuatan aslinya. Tang San tampaknya melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi sebagai seorang kaisar, bagaimana mungkin Kaisar Iblis Harimau Putih tidak merasakan? Tanpa diduga, anak ini memblokir serangannya dengan mudah. Tidak hanya tidak menggunakan artefaknya, dia bahkan tidak menggunakan banyak kemampuannya yang sebenarnya. Sekarang, meskipun dia belum melewati malapetaka, dia pasti memiliki kekuatan seorang kaisar. Dalam situasi 1 lawan 1, dia mungkin benar-benar bukan lawannya. Tang San tersenyum dan berkata, "Jadi kamu hanya mencoba menghindar. Jika kamu takut, lupakan saja." Kaisar Iblis Harimau Putih menatap, dan berkata, "Menurutmu siapa yang takut? Nah, setelah kamu menikah, aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari kaisar veteran ini setelah kamu menikah." "Oke." Tang San setuju sambil tersenyum. Kaisar Iblis Harimau Putih mendengus, "Kamu tahu bagaimana menggunakan taktik agresif dengan orang tua sepertiku, kita bisa membuat kesepakatan. Kita bisa belajar dari satu sama lain, tapi hanya kamu yang bisa datang, dan cucuku tidak akan berpartisipasi, kalau tidak aku akan diikat jika dia ada, dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya." Tang San tidak bisa tertawa atau menangis dan berkata, "Jika kamu selalu memukuliku, kamu bisa melepaskannya, kan?" Kaisar Iblis Harimau Putih tertawa, dan berkata, "Tentu saja, kamu berkulit kasar dan berkulit tebal, jadi membersihkanmu secara alami adalah hal yang paling nyaman." Bagian dalam Istana Harimau Putih tidak lagi sedingin dulu, dihiasi dengan pancaran cahaya, terutama emas dan perak, dan terdapat banyak harta langka. Ini adalah mahar yang diberikan oleh Kaisar Iblis Harimau Putih kepada Mei Gongzi, cucunya akan menikah, dan sebagai seorang kakek, dia harus selalu mengungkapkannya. Untuk Kaisar Iblis Harimau Putih, hubungan berdosa Sukin dengan Kaisar Iblis Jing Feng adalah rasa sakit di hatinya. Putrinya gagal merawatnya dengan baik, jadi semua kasih sayang ini diletakkan pada cucunya. Di bawah kepemimpinan Kaisar Iblis Harimau Putih, Tang San dengan cepat datang ke aula. Saat berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di tengah aula luas Istana Harimau Putih, ada suara yang akrab berdiri, bahkan jika Anda hanya melihatnya, kamu bisa merasakan udara sepertinya menjadi lebih panas. Solen 5 chapter 1138 lulus. Yang Mulia Abadi, Tang San berkata dengan heran. "Ya, orang yang muncul di tengah aula bukankah Kaisar Iblis Abadi yang agung? Tuan Phoenix yang akan membakar langit selamanya." Iblis Abadi memandang Tang San dengan wajah serius, dan berkata, "Kamu telah melewati level saudara Baihu, dan kamu harus melewati levelku selanjutnya. Jangan bingung."
Sekarang ada beberapa hal yang bisa kuberitahukan padamu. Xiaomi berpikir aku menjadi kakek baptis, juga bisa dianggap sebagai cucu perempuanku. Untuk menjadi seorang kakek, kamu harus menguji apakah cucu menantumu memenuhi syarat. Tentu saja Tang San tahu tentang hubungan antara Undead Great Demon Emperor dan Mei Gongzi, dan pilihan untuk menunjukkannya saat ini jelas untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Phoenix dan klan monster merak tidak lagi bermusuhan, dan dia juga aktif, sisinya dan Mei Gongzi. Pilihan waktu ini secara alami sangat cerdik, lagi pula, dia bukan Tang San sekarang, tapi Jin Miaolin. Jadi begitu, aku sudah bertemu kakek. Betapa pintarnya Tang San, dia langsung membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Baru kemudian senyum muncul di wajah Kaisar Iblis Abadi, meskipun kamu memanggilku kakek, kamu masih harus melewati langkah percobaan ini. Ayo lakukan dengan cara yang berbeda. Jika kamu menyerangku 3 kali, semua yang ada di sini akan menjadi mustahil. Penghancuran, aku telah menurunkan tingkat kultivasiku ke tingkat ke-11, selama kamu dapat mendorongku kembali, akan dianggap bahwa kamu telah melewati tingkat ini. Turun ke tingkat ke-11, yang satu ini benar-benar percaya diri. Kaisar Iblis Harimau Putih tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan ke samping sambil tersenyum dan berdiri diam, melihat keduanya yang akan mencoba bergerak. Tang San mengangguk, dan berkata, bagus. Tidak bisa menghancurkan semuanya di sini berarti saat serangan diluncurkan, kekuatannya sendiri tidak bisa dibocorkan. Tang San melangkah maju perlahan, lalu perlahan mendorong telapak tangannya ke arah Undead Great Demon Emperor. Di permukaan, telapak tangannya sepertinya tidak memiliki keanehan, selama proses mendorongnya keluar, kekuatannya bahkan tidak bisa dirasakan. Tapi di telapak tangannya, itu benar-benar berubah menjadi oranye emas, dan kekuatan suci benar-benar terkondensasi di telapak tangannya. Saat telapak tangan ini hendak mendekati Undead Demon Emperor, telapak tangan Tang San bahkan telah berubah menjadi oranye emas transparan, seperti kristal oranye yang berkilauan. Kaisar Iblis Abadi bahkan tidak mengangkat tangannya, tetapi hanya menatapnya dengan senyum di wajahnya. Melihat telapak tangan Tang San telah menamparkan dada Kaisar Iblis Abadi, dan kekuatan dewa juga meletus saat menempel di tubuhnya. Selama itu mengenai tubuhnya, bagaimana cara membuang energi dan mengendalikan energi agar tidak bocor terserah dia. Tetapi pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasakan tangannya kosong, dada Kaisar Iblis Abadi tiba-tiba menjadi tidak nyata, dan energi dewa yang meletus dari telapak tangannya langsung menembus. Tidak bagus, hati Tang San bergetar, energi dewa yang dia keluarkan telah melewati tubuh Kaisar Iblis Abadi, meletus dari belakangnya. Kaisar Iblis Harimau Putih menyeringai ketika melihatnya, benda tua abadi ini benar-benar terlalu berbahaya. Namun, di saat berikutnya, ekspresi kedua Kaisar berubah. Tangan kanan Tang San yang ditampar tiba-tiba membuat gerakan cekung, dan pemandangan aneh juga muncul, energi suci yang telah meletus dan hendak menabrak dinding tiba-tiba pulih, dan tersedot ke telapak tangannya lagi. Itu bahkan menutupi seluruh tubuh Undead Great Demon Emperor dari belakang. Nyala api naik, api merah membawa suhu tinggi yang tak tertandingi, Tang San terhuyung mundur, dan energi suci langsung terbakar. Kamu bukan kekuatan Raja Iblis hebat. Meskipun Tang San mundur, katanya sambil tersenyum. Undead Great Demon King tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya aku masih meremehkanmu, nak. Dengan kontrol kekuatan yang begitu halus, aku khawatir aku tidak sebaik kamu ketika aku juga di ranah Raja Iblis Besar. Kamu biarkan aku, Tang San berkata sambil tersenyum, bisakah aku pergi untuk mengambil istri itu sekarang? Undead Great Demon Emperor tersenyum sedikit dan mengangguk padanya. Tang San menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan masuk. Kedua kaisar saling memandang dan tersenyum, tetapi kali ini mereka tidak mengikuti. Setiap orang memiliki kesadaran spiritual, tidak perlu memimpin, Tang San secara alami dapat menemukan lokasi Mei Gongzi. Berjalan sepanjang jalan, segera, Tang San masuk ke dalam, dua pintu yang berlawanan terbuka, Putri Merak sedang menunggu di sana dengan semua pakaiannya, melihatnya datang, melambai padanya, terkekeh ringan, selamat. Terima kasih. Tang San membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Tang San masuk, ruangan itu didekorasi dengan sangat meriah dan mewah, Su Qin mengenakan gaun hijau muda yang panjang hari ini, dia sudah cantik, dan yang lebih anggun lagi adalah pengaturannya. Hanya saja lingkaran matanya sedikit merah, mungkin karena menangis. Yang mengejutkan Tang San, ada orang lain di sini, bukankah itu Xiao He? Saat ini, Xiao He sedang berdiri di samping Su Qin, menghiburnya dengan lembut. Iya,
Bagaimanapun, dia telah menjadi ayah dari Mei Gongzi selama bertahun-tahun, dan putrinya akan menikah, jadi bagaimana mungkin dia tidak datang sebagai seorang ayah? Perdana Menteri Tang San pertama-tama menyapa Xiao He, dan kemudian dia mendatangi Sukin, tetapi pandangannya melewati Sukin dan melihat ke belakang. Mei Gongzi mengenakan gaun perak panjang hari ini, dengan kain kasa perak di kepalanya, seluruh tubuhnya tampak diselimuti cahaya perak redup. Seolah merasakan kedatangannya, tubuh halusnya sedikit bergetar. "Bibi," Tang San memanggil dengan lembut. "Ya." Sukin mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja, tapi putriku akan menikah, dan ibu ini sedikit enggan. Aku melihat semua kebaikanmu memperlakukan Xiao Mei, aku mengingatnya di hatiku. Aku tidak akan memberitahumu lebih banyak, aku hanya berharap kamu dapat bersatu selamanya, sehat dan aman." "Terima kasih, Bu," Tang San memanggil dengan lembut. Lagi pula, dia adalah ibu dari Mei Gongzi dalam hidup ini, jadi dia pantas menerima panggilan Tang San. Tanpa dia, aku tidak akan bisa melihat kekasih lamaku. Mendengar perubahan kata-katanya, senyum di wajah Sukin menjadi lebih intens, tetapi air mata di sudut matanya tidak dapat dikendalikan lagi, dan air mata langsung mengalir. Dia telah menderita terlalu banyak, dan dia telah membayar terlalu banyak demi Mei Gongzi. Saat ini, aku hanya merasa semuanya berharga, dan kegembiraan serta kebahagiaan di hatiku penuh. Tang San menoleh untuk melihat Xiao He, tetapi Xiao He melambaikan tangannya ke arahnya, berkata, "Kamu tidak perlu mengubah kata-katamu kepadaku, aku tidak tahan. Kamu pantas mendapatkannya. Hari ini aku bisa melihat bahwa kamu akhirnya menikah, aku sudah puas. Aku tidak akan pergi ke pernikahan nanti, dan aku di sini untuk mengucapkan selamat kepada kalian semua." Pada saat ini, Mei Gongzi sudah turun dari tempat tidur, datang ke sisi Tang San, bersamanya, membungkuk dalam-dalam kepada Xiao He. Xiao He ingin menghindar, tetapi dihentikan oleh Sukin, "Kamu dapat membeli hadiah mereka, tanpamu, ibu dan putrinya akan." Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah pintu seolah dia merasakan sesuatu. Sesosok berdiri di sana dengan tenang, dengan air mata di wajahnya, tetapi dia tidak berani melangkah ke pintu. Tang San secara alami merasakan kedatangan orang ini sejak lama, dia tidak menunjukkannya. Kaisar Iblis Besar Jing Feng melihat segala sesuatu di dalam dengan mata yang rumit, dia tidak mengenali Xiao He sebagai Raja Iblis Merak Besar, dan dia juga tidak memperhatikan Xiao He. Melihat Sukin, yang masih memiliki wajah cantik dan wajah yang luar biasa, dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk saat ini. Keempat mata bertemu, dan Kaisar Iblis Jing Feng sudah menangis. Sukin memalingkan muka, tapi kali ini dia tidak menjelek-jelekkan satu sama lain, lagi pula, hari ini adalah pernikahan putrinya. Tang San dengan ringan menyentuh Mei Gongzi di sampingnya, tubuh halus Mei Gongzi bergetar sedikit, mengambil napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, dan kemudian berjalan menuju pintu. Tang San memandang Sukin, dan Mei Gongzi juga mengintip reaksi ibunya, tetapi Sukin hanya menangis dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, orang itu masih ayah kandung putrinya. Mei Gongzi akhirnya datang ke Great Demon Emperor Jing Feng, "Kamu di sini, silakan masuk." Solen 5 chapter 1139 Ayah dan Ayah. Kaisar Iblis Harimau Putih tidak menghentikannya, jadi tentu saja ada alasan mengapa Kaisar Iblis Abadi ada di sana. Pada saat ini, mendengarkan suara manis putrinya, Kaisar Iblis Jing Feng tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan meledak. Akhirnya menangis, aku tidak masuk, Xiao Mei, aku minta maaf untukmu, aku tidak punya wajah untuk masuk. Aku minta maaf untukmu, selamat. Setelah hampir menyelesaikan kata-kata ini, dia terhuyung dan berbalik untuk pergi. Mei Gongzi berdiri di sana dengan kaku, dan saat berikutnya, dia sudah bergegas keluar. Dalam 2 atau 3 langkah, dia menyusul Kaisar Iblis Agung Jing Feng dan meraih lengannya. Kaisar Iblis Besar Jing Feng berhenti di jalurnya. Dengan kultivasinya sebagai seorang kaisar, emosinya hampir runtuh saat ini. Maaf, Xiao Mei, aku. Meskipun lebih baik dilahirkan daripada dibesarkan, tidak akan ada aku di dunia ini tanpamu. Tidak peduli apakah ibu memaafkanmu atau tidak, bagaimanapun juga darahmu mengalir melaluiku. Hari ini adalah hari bahagiaku, jadi tetaplah di sini. Lihatlah demi wajahku, ibuku tidak akan mengusirmu hari ini. Tanpa restumu, pernikahanku tidak lengkap. Tubuh Kaisar Iblis Besar Jing Feng bergetar,
dan air mata mengalir lebih deras, tetapi dia ditarik oleh lengan Mei Gongzi, dan mereka berjalan kembali ke kamar bersama. Dia tidak berani melihat Sukin lagi, tetapi hanya menundukkan kepalanya dan menangis dalam diam. Seperti anak malang yang telah melakukan kesalahan. Melihat penampilannya, Tang San juga diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pasti ada sesuatu yang dibenci tentang pria malang ini. Jika dia tahu ini lebih awal, mengapa dia melakukannya? Namun, sejak Kaisar Iblis Besar Jing Feng tahu bahwa Mei Gongzi adalah putrinya sendiri, apakah Mei Gongzi datang ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaannya nanti? Atau apakah Mei Gongzi mewarisi darah klan Iblis Phoenix? Dia memiliki banyak pengaruh di dalamnya. Tanpa dia, tidak akan ada persahabatan dengan Kaisar Iblis Abadi. Dia telah bertobat, dan diam-diam menjaga putrinya untuk membayar kesalahan yang telah dibuat. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Sukin memaafkannya atau tidak, sebagai putri, Mei Gongzi tidak boleh terlalu kejam kepada ayah kandungnya. Hari ini adalah hari yang bahagia, jangan menangis. Kaisar Iblis Jing Feng tiba-tiba merasakan seseorang menyentuh bahunya. Dia membeku sesaat, tanpa sadar menyeka air matanya dan melihat ke atas. Itu adalah wajah yang aneh, penampilan manusia, tapi kenapa itu terlihat begitu menyebalkan? Akrab dan menyebalkan. Kaisar Iblis Besar Jing Feng tertegun, siapa kamu? Xiao He sedikit tersenyum, mengangkat bahu, dan berkata, teman lamamu. Apakah kamu tidak mengenal teman lamamu? Hei, kamu benar-benar tersesat. Murid Kaisar Iblis Besar Jing Feng tiba-tiba berkontraksi, dan dia menatap Xiao He dengan linglung, tidak dapat berbicara sejenak, kamu. Xiao He menepuk pundaknya, dan berkata, jika kamu dan Xiao Mei masih membalas dendam karena membegal ayahnya, apakah menurutmu dia akan memaafkanmu? Apakah kamu pikir kamu bisa memasuki pintu ini? Kaisar Setan Besar Jing Feng tiba-tiba berdiri, tetapi pada saat berikutnya, dia merasa Sukin memandang ke arahnya. Aura yang hendak naik tiba-tiba tersendat. Melihat Xiao He masih sangat tidak percaya, kamu tidak tiada. Bagaimana mungkin kamu tidak tiada? Kamu adalah manusia sekarang. Xiao He tersenyum dan berkata, iya. Adapun mengapa kamu tidak tiada, itu rahasia. Melihat penampilanmu hari ini, semua kebencianku terhadapmu hilang. Hari ini adalah hari kegembiraan besar Xiao Mei, dan tidak ada yang sebaik hari besar ini. Aku bukan lagi aku yang dulu, dan aku tidak mewakili rasku yang dulu. Mari kita hentikan kebencian di antara kita. Pernapasan Kaisar Iblis Besar Jing Feng sedikit terganggu, pemandangan di depannya memang agak tidak dapat diterima, bahkan jika dia adalah seorang kaisar, akan baik untuk memiliki jejak kesadaran spiritual yang tersisa di Kaisar Tianzu setelah kematian. Xiao He ini tidak tiada, tetapi menjadi manusia hidup, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Jelas, Mei Gongzi dan Sukin juga mengetahuinya. Ahem, Xiao Mei, bisakah kita bersiap untuk pergi? Aku di sini untuk menjemput pengantin wanita. Suara Tang San terdengar, menghilangkan suasana yang agak canggung saat ini. Mei Gongzi mengangkat kasa putih sedikit dan mengintipnya, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan senyum di wajah Tang San. Mei Gongzi pergi ke ibunya terlebih dahulu dan memeluknya. Sukin sudah mengendalikan emosinya saat ini, dan memeluk putrinya. Baru saat itulah Tuan Muda Mei berjalan ke arah Xiao He, dan dengan lembut memeluknya, terima kasih, ayah. Xiao He membelai rambutnya yang panjang, Xiao Mei, berkati kalian semua. Mei Gongzi akhirnya datang ke Kaisar Iblis Besar Jing Feng. Lin Simo, Kaisar Iblis Besar Jing Feng tampak sedikit bingung saat ini. Ayah, terima kasih sudah datang hari ini, saya sangat senang. Mei Gongzi juga memeluknya dengan lembut. Dalam sekejap, tubuh Great Demon Emperor Jing Feng tampak kaku saat ini. Dia memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan Xiao He. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis lagi. Oke. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Ayah dan anak perempuan itu saling memandang, dan pandangan tegas melintas di mata Kaisar Iblis Besar Jing Feng, dan berkata dengan lembut, Xiao Mei, ketika kamu menikah, ayah tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Kota Jing Feng akan menjadi milikmu mulai sekarang, tapi ada sesuatu yang aku tidak ragu, bahkan jika itu semua kekuatanku. Aku telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku, dan apa yang aku dapat memberitahumu adalah bahwa di masa depan, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi, aku hanya hidup untukmu. Mei Gongzi sedikit mengangguk padanya, ayah, sampai jumpa nanti di pesta pernikahan. Tang San juga mengangguk kepada Kaisar Iblis Besar Jing Feng. Tentu saja dia mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis Jing Feng,
dan dia mengerti bahwa inilah yang ingin dikatakan oleh Kaisar Iblis Jing Feng untuk didengar oleh Jin Miaolin, kecuali putrinya. Janji, itu juga pencegah Jin Miaolin. Mei Gongzi mengulurkan tangannya ke Tang San, dan Tang San mengambil telapak tangannya, tangan kecilnya agak dingin, menunjukkan bahwa dia tidak damai saat ini. Su Qin menyeka air matanya, bangkit perlahan, matanya tertuju pada Kaisar Iblis Jing Feng untuk sementara waktu, dan kemudian mengikuti Tang San dan Mei Gongzi untuk keluar. Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Boneka hidup secara alami tahu apa yang terjadi di dalam, dan ketika mereka melihat mereka keluar, mereka semua tersenyum dan mengangguk. Menurut urutan pernikahan yang ditetapkan sebelumnya, Tang San akan menyelesaikan pernikahan sebelum membawa Mei Gongzi ke Gunung Suci Emas Biru. Ketika semua orang keluar dari Istana Harimau Putih, jembatan awan masih ada, menghubungkan dua gunung suci dengan nafas kehidupan yang kuat. Xiao He tidak mengirimkannya, bagaimanapun, identitasnya belum bisa diungkapkan, dan yang lainnya mengikuti. Kaisar Iblis Jing Feng dan Kaisar Iblis Abadi berhenti, dan Kaisar Iblis Harimau Putih, Putri Merak, Su Qin, diikuti oleh Tang San dan Mei Gongzi menginjakkan kaki di Yun Xiao. Tangan kecil Mei Gongzi berangsur-angsur menghangat di bawah genggaman Tang San, dan ekspresi wajah kecilnya berangsur-angsur melembut, merasakan aura Tang San di sekelilingnya, hatinya berangsur-angsur tenang. Samar-samar, sorakan dari istana leluhur bergema di udara. Langit tidak berawan saat ini, dan sinar matahari yang cerah turun, menguraikan jembatan awan yang sudah megah dengan lapisan cahaya keemasan. Mendorong semua orang ke depan perlahan. Orang-orang di bawah telah memperhatikan arah jembatan awan, dan ketika mereka melihat ini, mereka bersorak. Untuk sesaat, seluruh istana leluhur tampaknya telah menjadi lautan kegembiraan. Tang San menoleh untuk melihat Mei Gongzi, dan Mei Gongzi juga menoleh untuk melihatnya saat ini, keduanya saling memandang dan tersenyum, semuanya dibungkam. Perlahan-lahan, Gunung Suci Emas Biru mendekat, dan Mei Gongzi memegang tangan Tang San sedikit lebih erat, menutupi wajahnya dengan kerudung putih, tetapi rasa malu di hatinya sedikit lebih kuat. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih berada dalam pertempuran menduduki kaisar? Arogansi yang mendominasi deklarasi kedaulatan pada hari terakhir bocor. Tang San menepuk telapak tangannya dengan ringan dengan tangannya yang lain, memberi isyarat padanya untuk sedikit rileks. Ditemani oleh bantalan Yun Xiao, mereka perlahan turun menuju Gunung Suci Emas Biru. Dengan Tang San melambaikan tangannya, jembatan awan menutup dan berbelok ke bawah pada saat yang sama, berubah menjadi lapisan tangga awan, langsung terhubung dengan tempat pernikahan di bawah. Solen 5 Chapter 1140 upacara dimulai. Kaisar Iblis Besar Harimau Putih datang di depan mereka, dan wajahnya yang agung sedikit lebih emosional. Dia memandang Mei Gongzi terlebih dahulu, dan garis-garis di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih lembut. Cucu perempuanku, hari ini adalah hari pernikahanmu. Kakek tidak memiliki terlalu banyak instruksi. Aku hanya berharap kamu bisa bersama Xiao Mei di masa depan dan bersatu selamanya. Jika dia berani menggertakmu, kamu bisa memberitahu kakek, bahkan jika kakek tidak bisa mengalahkannya di masa depan, aku akan memberimu jalan keluar untuk kehidupan lama ini. Mata Mei Gongzi memerah, kakek. Tapi mata Kaisar Iblis Harimau Putih beralih ke Tang San, dan keagungannya kembali seketika, nak. Masa depan Xiao Mei dipercayakan padamu. Hari ini, aku mempercayakan dia padamu, bukan karena betapa kuatnya dirimu atau betapa cantiknya dirimu di masa depan. Tapi karena dia menyukaimu. Aku ingat apa yang kamu katakan, dan aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Masa depannya adalah milikmu. Melindungi istri adalah misi terpenting seorang pria. Perlakukan dia dengan baik, hargai dia, cintai dia, dan aku berharap kamu hidup abadi, bersatu selamanya. Terima kasih, kakek. Bagaimana mungkin Tang San tidak bersemangat saat ini? Dia membungkuk kepada Kaisar Iblis Harimau Putih. Baru pada saat itulah Kaisar Iblis Besar Harimau Putih menunjukkan senyum di wajahnya, meraih tangan Mei Gongzi, menyerahkan tangannya ke tangan Tang San, dan menepuk punggung tangan mereka. Mata harimau itu sedikit basah. Tian Cheng, pasangan yang sudah menikah, mari kita berjalan di jalan milikmu bersama. Setelah berbicara, dia melangkah ke samping. Tang San dan Mei Gongzi saling memandang, meskipun kerudung putih di kepala Mei Gongzi memisahkan mereka, tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa menghalangi perpaduan mata mereka. Dengungan yang tajam terdengar di benak mereka pada saat yang sama, itu adalah getaran dari pedang Ashura, dan Mei Gongzi dengan jelas merasakan bahwa pedang Ashura di lautan kesadarannya menjadi semakin jernih dan cerah pada saat ini. Dia dekat dengan tubuhnya,
memegang lengannya, dan napas mereka bercampur satu sama lain. Pada saat yang sama, ambil langkah dan menginjakkan kaki di tangga. Turun saja selangkah demi selangkah dari depan Blue Gold Palace. Segera, sorakan bergema di seluruh istana leluhur, dan sorakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit. Pada saat ini, nyanyian naga yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar. Raungan naga penuh gairah, penuh kegembiraan dan berkah. Pada saat berikutnya, nyanyian naga yang tak terhitung jumlahnya bergema, dan cahaya dan bayangan berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit untuk bersinar, dan nyanyian naga disertai dengan sorakan dan berkah. Itu adalah nyanyian panjang dari ribuan naga. Tang San tahu bahwa Su Anyu ada di sini. Ini adalah berkah yang dibawa Su Anyu dari klan naga dari Crystal City untuk mengirim mereka. Rekan-rekanku juga membuktikan ke pengadilan leluhur bahwa klan naga tidak memiliki kaisar, tetapi masih kuat. Pada saat yang sama, suara tangisan Phoenix yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar, dan cahaya serta bayangan Phoenix juga muncul. Dengan suara tangisan Phoenix dan suara nyanyian naga melengkapi satu sama lain, tidak lebih, tidak kurang, berapa banyak nyanyian naga yang ada. Berapa banyak teriakan Phoenix tidak melebihi setengah poin, tetapi kebetulan menyelesaikan irama harmoni naga dan Phoenix. Dibandingkan dengan klan naga tanpa seorang kaisar, klan monster Phoenix, yang memiliki dua kota utama, berada pada puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini, tetapi hari ini, di pernikahan Tang San dengan Mei Gongzi, klan monster Phoenix tidak mau bersaing untuk keunggulan klan naga. Suara Feng Ming hanyalah suara yang penuh berkah. Tangisan Phoenix terkemuka persis seperti yang dibuat oleh Phoenix sebening kristal. Tangisan Phoenix sangat keras dan jelas, dan berkahnya begitu tulus. Naga dan burung Phoenix bernyanyi dengan harmonis, di bawah naungan ribuan naga dan burung Phoenix, Tang San dan Mei Gongzi berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Pemandangan yang begitu mengejutkan dan luar biasa segera mengejutkan orang-orang di seluruh istana leluhur. Sorak-sorai mengikuti, dan sorakan dari ras yang berbeda berubah menjadi gelombang yang bersemangat, mengekspresikan kegelisahan spiritual mereka saat ini. Meskipun sorakan ini tidak bisa melebihi nyanyian naga dan nyanyian Phoenix, suhu seluruh istana leluhur tampaknya menjadi lebih kuat karena hal ini. Boom, 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 di sekitar istana leluhur, lingkaran kembang api membubung ke langit. Meskipun masih siang hari, saat ini kembang api warna-warni begitu menyilaukan. Sinar matahari sepertinya disesuaikan, dan saat ini menjadi sedikit lebih redup, membuat kecemerlangan kembang api menjadi lebih jelas. Di bawah tangga, mereka yang bisa berdiri di sini adalah semua eksistensi teratas di benua Falan hari ini. Kaisar Iblis Besar Tianhu dan Kaisar Surgawi Tian yang memimpin semua kaisar Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen untuk berkumpul bersama. Menyaksikan sepasang orang menuruni tangga. Su Anyu adalah satu-satunya yang hadir yang bukan seorang kaisar, dan matanya bukan tanpa kegembiraan. Tangga itu panjangnya 1314 anak tangga. Sesuai dengan janji seumur hidup. Ya, untuk Tang San dan Mei Gongzi, mereka yang ditakdirkan untuk hidup selamanya di masa depan hanya membutuhkan kehidupan ini, yaitu keabadian. Berjalan menuruni anak tangga terakhir, Tang San membawa Mei Gongzi ke depan para kaisar. Kaisar Iblis Besar Tianhu dan Kaisar Tianyang Tianjing melangkah maju pada saat yang sama dan datang ke depan mereka. Tianyang Tianjing Huang memandang Tang San, dan berkata sambil tersenyum, melihat pernikahan akbarmu, bahkan aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Sudah berapa tahun begitu semarak di istana leluhur, dan tidak pernah ada yang sebesar ini. Selamat. Tang San menarik Mei Gongzi bersama, dan membungkuk sedikit kepada Kaisar Tianyang Tianjing. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan berkata, pendatang baru telah tiba, jadi mari kita secara resmi memulai upacara kita. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San dan Mei Gongzi membungkuk lagi, dan melangkah ke samping pada saat bersamaan. Kaisar Iblis Agung Tianhu menghadap ke istana leluhur dan berkata dengan suara nyaring, hari ini, untuk istana leluhur dan untuk seluruh benua Falan, ini adalah hari yang sangat penting, dan ini juga merupakan hari yang sangat menyenangkan. Belum lama ini, pertempuran menduduki kaisar peringkat 2 teratas, Kaisar Semumu akan menikah hari ini. Di sini, atas nama Dewan Istana Leluhur dan semua kaisar, aku ingin mengucapkan selamat yang tulus kepada mereka. Nyanyian naga dan Phoenix dan ribuan sorakan bergema di langit lagi dalam sekejap, dan seluruh istana leluhur tampaknya sedikit terguncang oleh ini. Sorakan berlangsung selama 1 menit penuh sebelum berangsur-angsur mereda. Kaisar Iblis Tianhu tersenyum dan berkata, pertempuran untuk menduduki kaisar telah berakhir.
Selanjutnya, pengadilan leluhur akan menginvestasikan banyak sumber daya untuk membantu 3 kaisar semu maju ke kaisar. Ini adalah hadiah dari istana kepada 2 kaisar semu yang menikah hari ini. Kedua kaisar semu telah melalui cobaan dan akhirnya bersatu. Mereka berdua sangat muda dan pasti akan menjadi masa depan istana leluhur dan masa depan ribuan ras. Kebanggaan dan panutan. Cheer lagi ya. Apakah itu Jin Yaolin atau Mei Gongzi? Mereka sudah lama terkenal di daratan. Aku tidak tahu berapa banyak monster dan roh yang menjadi kerinduan. Klan monster merak tidak memiliki kaisar, tetapi Mei Gongzi mengandalkan usahanya sendiri untuk menjadi juara pertama kompetisi klasik pengadilan leluhur dan pertempuran menduduki kaisar. Terlihat dengan mata telanjang, dia memimpin klan monster merak untuk bangkit lagi, menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan di seluruh benua Falan. Kekuatan besar. Jin Yaolin bahkan lebih legendaris, dalam waktu singkat, klan pohon emas biru, yang berada di ambang kepunahan kapan saja, bangkit kembali, membangkitkan leluhur pohon, dan menunjukkan kekuatan besar dengan bantuan leluhur pohon. Dalam keadaan yang membuat semua orang tidak optimis, dia sampai pada akhirnya dalam pertempuran menduduki kaisar, dari pejuang koin kecubung, dan akhirnya menjadi generasi kaisar semu yang dirindukan semua orang. Bangun menara kehidupan di Gunung Suci Emas Biru, dan rakyat jelata akan diberkati. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua adalah legenda, dan mereka masing-masing mewakili klan monster dan klan monster roh. Pernikahan hari ini bukan aliansi yang kuat. Seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Besar Tianhu, mereka masih sangat muda, dan istana leluhur mereka di masa depan pasti akan menjadi milik dunia mereka. Sorakan dari Kaisar Iblis Besar Tianhu dan yang lainnya sedikit mereda, dan melanjutkan, Jin Yaolin berasal dari klan pohon emas biru. Klan pohon emas biru saat ini telah disetujui oleh pengadilan leluhur untuk menjadi ras netral, tapi bagaimanapun juga dia masih lahir di Kekaisaran Richen, dan bahkan penguasa kota Jianmu. Mei Gongzi berasal dari kota Keri, diwarisi dari klan monster merak, dan darah Kaisar Iblis Harimau Putih mengalir melalui tubuhnya. Dia adalah perwakilan dari generasi muda klan monsterku. Hari ini, pernikahan mereka juga berarti bahwa kerajaan Tianyu dan kerajaan Richen menjadi lebih harmonis, para monster dan roh akan bekerja sama untuk menaklukkan dunia.